Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus masjid, Bapak dan Ibu jemaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh yang berkah ini Allah berikan kesempatan dan kemudahan buat kita semua untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita juga diberikan kemudahan untuk bisa hadir dalam majlis ilmu ini. Dan alhamdulillah kita juga menjalankan ibadah puasa yang kabar ini Pak Ibu? Angka 9. Mudah-mudahan ibadah puasa dan qiyam Ramadan yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan pahala yang berlipat ganda. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita subuh ini adalah 4 hal yang secara perlahan-lahan tanpa disadari diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 4 hal ini sudah ada sekarang? Yang pertama dalam riwayat ini tegaskan, idza kana akhiruz zaman yarfa'ullah arba'ata asya'a. Nanti pada suatu masa atau zaman, apakah sudah terjadi zaman sekarang? 4 hal diangkat secara perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-awwal, yarfa'ullahu barakah minal ard. Allah akan angkat keberkahan di permukaan bumi ini secara perlahan-lahan. Tanpa kita sadari, padahal sesungguhnya berkah itu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu dimaknai sesuatu yang terus-menerus, continue, melahirkan kebaikan-kebaikan. Di apapun yang kita miliki atau apapun yang ada selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita kaitkan dengan umur misalkan. Kalau umur yang dikatakan berkah, apabila kesempatan hidup yang Allah berikan terus menerus melahirkan kebaikan dan melakukan kebaikan. Kira-kira saudara kita rasakan seperti itu Bapak dan Ibu? Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita
semangat untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Kalaulah seperti itu, berarti umur yang diberikan oleh Allah ini berkah. Kalau kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan berkah apabila ia terus-menerus mendatangkan kebaikan. Tapi ada enggak harta yang dimiliki mendatangkan yang tidak baik? Ada tuh Pak Ibu, memiliki harta tapi mendatangkan yang tidak baik. Ada mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau handphone yang kita miliki, handphone dikatakan berkah? Tandonya tuh Pak, handphone kau dikatakan berkahnya. Oh, miliki handphone, dia berkah mana handphone kau nya? Apabila mendatangkan kebaikan, tapi apabila melalaikan apa Pak? Kira Pak? Abi hari di main game saja Pak. Atau men-share berita-berita yang tidak benar? Dapat berita, langsung share. Padahal berita itu tidak benar. Padahal kalau ada berita atau informasi, fatabayyanu, cek dulu kebenarannya. Atau kalau sahur tadi berkah, tandanya tuh Pak Ibu. Alhamdulillah semangat awak untuk beribadah datang ke musaji. Tapi kalau setelah sahur matu ke mengantuk malah datang ke musaji, berarti tidak berkah sahurnya Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami berkah? Tanda Bu? Suami berkah tandanya Bu. Apa kanda Ibu dia gia? Itu Bu. Nyu aja ibu-ibu kalau berbuat baik dia suami kan gitu Pak dan Ibu. Kalau male-male kamu sajikan, diajak deh Bu. Atau ibu-ibu istri berkah? Atau dipelapis siapa kalau ndak namu pai kamu saji? Bang Bu, kan namu ajak Bu? Atau ibu meluncur saya pai seorang? Ya kadang-kadang kan juga paknya pai saya seorang Pak. Atau lebar dua-dua pai ya Pak Jebo? Lah iya dong. Berarti kalau model itu saling mengajak kepada kebaikan, berarti suami dan istri itu berkah kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan jabatan berkah, setiap kebijakan yang diambil dia selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk umat. Tapi apabila kebijakan itu diambil tidak mendatangkan kebaikan secara menyeluruh, hanya untuk beberapa golongan saja, berarti tidak berkah. Tidak tahu Pak kasus ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting punya jabatan gitu Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jabatan berkah apabila selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu berkah Bapak dan Ibu. Kalaulah model itu Bapak dan Ibu, ada ketentraman dan kedamaian. Ketika apapun yang kita miliki membuat kita tentram dan damai, lalu semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika yang kita miliki tidak mendatangkan kebaikan, malah kegelisahan, berarti tidak berkah. Untuk tetap mempertahankan keberkahan itu, Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya atau seandainya suatu penduduk beriman dan bertakwa, Allah datangkan keberkahan dari langit dan bumi. Hujan yang turun bukan hujan yang akan mendatangkan malapetaka atau musibah, tapi untuk kesuburan tanah. Tapi apabila hujan yang datang mendatangkan kerusakan, berarti batu Pak. Bisa jadi fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka disiksa oleh Allah karena mereka mendustakan apa yang telah mereka lakukan. Tapi dengan Ramadan insya Allah hidup ini terasa berkahnya. Ya terasa berkahnya di bulan Ramadan kok enggak Pak Ibu? Semangat saya untuk melakukan ibadah dinya. Apa buktinya Pak Ibu?
Mana rami subuh bulan Ramadan atau subuh di luar Ramadan? Berarti juga berkah Ramadan kok, Pak. Kenapa? Karena terus mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang jale nalati bokol pasti datang kok. Ya Pak, berkah. Iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dididik, kita berpuasa. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa sehingga segala kehidupan yang kita jalani selalu menyebarkan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Baik untuk pribadi, masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Tapi apakah semua orang yang berpuasa ini akan menjadi orang yang bertakwa? Kira-kira tidak, karena ada isyarat oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata la'allah. Di situ tidak ada kata pasti, Pak. Di situ mudah-mudahan. Bisa jadi yo, bisa jadi tidak. Bahkan yang didapatkan kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak. Nah, kalau banyak di antara kamu yang berpuasa kata Rasulullah nanyo dape awi dan lapar. Nah, sebab karena puasa itu menganggap ala manana wijo lapar lah tu malah puasa itu. Padahal kata Rasulullah dalam riwayat laisa siyamu minal akli wasyarbi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Tapi innamas siyamu minal lagwi warrafat. Nah, sesungguhnya puasa itu menahan dan mengendalikan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak bermanfaat. Ikon enggak barik pada Ibu. Perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak bermanfaat. Kira ucapan dan perkataan yang tidak bermanfaat Bapak dan Ibu. Baduto. Apa? Baduto. Kenapa? Kadang-kadang baduto mudah sih kadang-kadang Pak Ibu. Anak minta piti atau cucu minta piti awak baduto sih kadang-kadang kayak. Nek atau mama kasih uang. Jawaban Bu. Biasa Pak, lagi piti gitu ya. Nggak ada piti do, piti sama. Kecuali nggak ada piti, sudah itu lampi sore harilah kamu buat perbukaan adonan kurang gulo. Minta tolong ke anak. Kecik anak tadi Bu. Kecik ibu tadi. Nggak ada piti, sudah itu dia lagi piti. Kecik anak dalam perjalanan kira Pak. Nyo SD baru Pak. Sambil berjalan tapi kepikirnya Pak Ibu. Onde kecik ama piti ndak ado tadi dua aja. Berarti lah ibu dia baduto ak kemaya aja. Besoknya duto ilu apa Ibu lah. Jadi kalau ada anak awak baduto kini pernah ndak majanya baduto secara tidak langsung? Ada tuh Pak Ibu secara tidak langsung? Ndak ada piti do, piti ke piti sama aja. Gitu Pak Ibu. Atau anak-anak ketek umur 4 tahun kadang-kadang ibu-ibu membuat kolak, membuat onde-onde kan nyucuk swantanya minta ada Bu. Abi nak ada dong. Ya itu Bu. Kata rasul Ibu pengalaman mungkin. Maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Sekarang tidak sengaja kita berdusta. Atau ada orang menelepon Pak, menelepon orang minta utang lo kira. Assalamualaikum, di mana Pak kini kok Pak? Oh dia ikul hamos ada. Ada mulai itu Bu. Menjawab melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Awak berpuasa aja tuh. Atau an-namimah. Suka menghasut, suka mengadu domba. Ada kawan sambil mau tahu tadi kau nak tahu mau dapat Ibu Ada yang senior dan ada yang junior. Yang senior, yang junior ku agak matur lah seketik kata Pak dan Ibu. Iko aja. Cek kawan, hana mulu apa diatur apa dulu tinggal sekolah aja. Ada nama itu Pak. Apa senior mah aja. Apa lah nak diatur-aturnya aja. Jadi kan tua dojong dari itu awak lah 20 tahun sekiannya 3 tahun kau baru punya aja. Apa kecek kawan?
Yung apa aja. Kan menghasut Bapak dan Ibu. Atau magibah. Magibah tu bagosip ke orang kini nak, Bu. Aku gosip kau enggak payah lo meninggalnya kini ke, Pak. Ya payah, Bu. Malah digaji orang bergosip kini nak, Bang. Kadang gaji ya, Pak, orang bergosip, Pak. Isinya gunjian saya sudah pi gaji kadang nak, Pak. Awak mendangah lo tu mah, mendangah dan mencari Tuhan kalau nikmati Bapak dan Ibu sama hukumnya tu, Pak. Apalagi kau mencari Tuhan lah karena lain kan? Lalu menjadi saksi palsu dan melihat sesuatu yang bersahawat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misal melalui handphone, misalnya Pak dan Ibu. Kadang kalau handphone kok kalau ndak hati-hati, lain yang dibuka, lain yang keluar, kan, Bu? Itu yang kita dapatkan, khawatir kita Bapak dan Ibu, yang kita dapatkan haus dan lapar. Mudah-mudahan mampu kita kendalikan diri dari hal yang 5 tadi, sehingga betul-betul keberkahan tetap dipertahankan dan bisa kita nikmati Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, yarfa'ullahu rahmah minal qulub. Rasa kasih sayang perlahan-lahan mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa peduli yang hanya sering mencaci dan membuli. Ya, Bu? Perhatian, Pak. Kasih sayang. Makin hari kalau kita lihat Bapak dan Ibu, kasus-kasus kita lihat, lah sudah nyobunuhnya kawannya, masuk ke dalam karuang, enggak, Pak? Tuhan yang enggak ada tuh Pak Ibu. Enggak ibu sekali Allah juga. Padahal masalahnya tidak itu berat Bapak dan Ibu. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada orang tua membunuh. Ada sudah dilahirkan lalu diletakkan di tong sampah. Ada setelah lahirkan letakkan di teras dan sebagainya Pak dan Ibu. Kasih sayang. Saling caci, saling menghina. Padahal Bapak dan Ibu ruhama'u bainahum, saling peduli, saling kasih sayang Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu merasakan enggak kurang kasih sayang? Semakin hari semakin kasih sayang itu terasa enggak berkurang. Apa rasa enggak Pak Kikiro, Pak? Kok Pak mau tanya lu. Terasa enggak dia Pak kalau umur 60 KT itu kasih sayang Ibu mulai berkurang atau Pak? Enggak, kau mau tanya ke Pak, kan gitu Pak. Sebab secara tidak langsung Pak Ibu, secara psikologis ya. Ibu-ibu kalau umur 60 KT mana lebih senang dekat cucu atau dekat suami? Bu, jawab Bu. Mana senang Ibu kira-kira? Dekat cucu. Biasanya ketika muda kan ndak namu ge lama-lama berpisah dah Bu. Bu, ketika muda ndak namu lama-lama pisah dah nak. Muda. Bila tua Pak, namu 3 bulan sampai bulan guys. Ndak apa doh. Karena anak kau 3 orang Pak Dalo di Padang seorang Allah aja doh. Merantau sadonya, adonan di Jakarta, adonan di mana Bu? Adonan di Bukit Tinggi, adonan di Jambi. Setiap kamalayan saya nanya telepon kira apa aja Bu? Assalamualaikum mah aja. Awak kamalayan lah kemana aja. Kasih ku mah aja. Nah napa Bu? Napa Bu? Kalau model itu anak Bu, apa ndak suruh bawa dapat je Ibu? Kira anak yang soleh atau tidak Pak dan Ibu? Kalau ada anak muda itu Pak ama nyususin suruh Pak apa biasalah tinggal di rumah. Menjaga rumah. Kok cerita-cerita Bapak dan Ibu ada kasus seperti ini. Jadi ketika Bapak ini biasanya ndak pernah Bapak dan Ibu pai balanjo kalapau. Ketika muda dulu ndak ada pernah kalapau Pak Ibu balanjo untuk kali masak. Jadi lah tua Pak kau kan lah tangkok-ongkok lah guys. Kau lihat tangkok-ongkok Pak Ibu. Masuk posisi ya Pak. Membali untuk nak dimasak. Kecek kawan, Pak, kok kiper maju kau mah aja. Jawaban apa kau? Nak besok cubola lah tua cek. Iya model itu Bu.
Tapi ibu-ibu sekolah indah dong. Kamu ambil membuat teh manis. Siapanya? Capeknya kajian ibu. Kemana betul bu? Alhamdulillah. Rasa kasih sayang bapak dan ibu. Menegur pun kadang-kadang tidak dengan kasih sayang. Ini kasus juga bapak dan ibu di masjid. Kan ada masjid ramah anak gitu kan pak dan ibu. Ada di antara jemaah pas anak sedang ribut mungkin bapak dan ibu. Namanya anak-anak kadang-kadang pak ibu ributnya. Kecil salah seorang jemaah. Awak kalau keribui, kamu tahu tak? Pulang. Ada risiko itu pak. Menggadu saya mah. Menggadu saya mah kecil kan. Kok kamu tak pulang? Ada itu bertanya lo lah, siapa kalau Aceh? Anak siapa kalau Aceh? Ada ndak kasusnya model itu pak di masjid pak? Di Siko mudah-mudahan ndak ada do. Namun anak-anak bapak dan ibu, mungkin secara baik kan menyampaikan kebenaran itu kan ada 3 langkahnya bapak dan ibu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. 3 bapak dan ibu. Nasihati, lakukan dengan kesabaran, lakukan dengan kasih. Nama nang kurang kini bu? Nyomada. Akana saya dulu apa ketek? Jo ibu ketek dulu. Ya pak? Karena saya ketek dulu pak. Cuma mungkin caranya yang baik. Masih ingat bapak dan ibu ada kasus ketika orang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW di masjid di Madinah. Kan dia pipis di sudut masjid. Ketika timbul di awak, nah model itu kikiro ada anak-anak pipisnya di sudut masjid. Kau pakai kikiro apa jebo? Rasu ba'ala gitu kan. Jadi begitu juga di antara sahabat pas sedang pipis tuh. Berang sahabat, apa kata Rasulullah? Biarkan aja dulu. Selesaikan pipisnya. Kalau terganggu nanti dia akan mendatangkan penyakit. Setelah dia selesai, bapak dan ibu, diambil air bersama-sama, dibersihkan. Lalu saat itulah dinasehati. Ini tempat ibadah, karena tidak boleh orang sholat kalau tidak bersih dan suci, tempat pakaiannya tidak sah. Walaupun mungkin anak-anak kita nasihati secara lemah lembut pada saat itu mereka belum bisa menerima, tapi akan lama kesannya bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau namu dia bersuruh pulang tadi ya Pak Ibu, itu lama lo takkan harinya. Jadi nyo pas kapai kamu saji, pas apa kau dah ke pintu lo kironyo. Kira-kira balik anak kau pulang apa kira tu Pak? Bapak pulang saya ke capaknya kan? Apa nampak berang tu aja. Apa? Ibu nan pamberang tu aja. Ibu-ibu sekolah kalian nak pamberang nak bu? Karena ditegaskan fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fa'zan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Disebabkan karena rahmat Allah kamu berlemah lembut terhadap mereka. Jika kamu berlaku kasar terhadap mereka, min haulik, akan menjauh dan menghindar bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang tua minta tolong karena bari lo nak kowe. Woi, tolong sama apa? Kau main-main HP sih dari tadi mah. Ada mereka itu bu? Ada taruh sih mah. Seharusnya nak bisa ndak bantu mama? Bisa ndak bantu papa? Ada ndak bahasa-bahasa seperti itu Pak dan Ibu? Tapi yang mau yakin insya Allah ada Pak dan Ibu. Tapi persentasenya banyak atau tidaknya itu perlu penelitian. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga, lewat 20 menit Bapak dan Ibu, yarfa'ullahul adli minal hukam. Rasa keadilan sudah mulai perlahan-lahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak calik di negara awak, Bapak, keadilan tu lah mulai diangkat atau lah mulai terlaksana, Pak? 300 IT baru hukumannya, Pak? Kalau maliang ayam baru hukumnya, Pak Ibu? Sikat koruptor, kan? Kan gitu, Pak dan Ibu. Tapi apakah sudah terlaksana? Tapi mohon mudah-mudahan pemimpin kita hari ini diberikan kekuatan. Lah banyak-banyak saya awak cari Pak, koruptor itu berapa?
300 itu 178. Semakin terbongkar Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu akan mengantarkan seseorang menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hakim jaksa tidak adil, berarti jangan pernah berharap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak dan Ibu, yarfa'ullahul haya minan nisa. Kalau tentang keadilan Bapak dan Ibu, bagaimana di kondisi di negara kita, Bapak dan Ibu mungkin jauh lebih banyak tahu tentang hal itu. Apalagi masih ada yang aktif dalam pemerintahan, aktif dalam berpolitik, bagaimana kondisi keadilan, apakah sudah memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan-lahan sehingga sulit sekali untuk mengatasi yang tidak baik itu. Korupsi itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yarfa'ullahul haya minan nisa. Rasa malu sudah diangkat dari kaum wanita. Maaf Bapak dan Ibu, secara psikologis, yang paling pemalu laki-laki atau padusi? Lebih pemalu perempuan Bapak dan Ibu. Sekarang bagaimana Bapak dan Ibu? Membuka aurat, keluar rumah, mau ke pasar, mana yang lebih banyak sempurna untuk auratnya, laki-laki atau perempuan? Di segi aurat dulu Bapak. Pakai pai kalapau, pakai baju abu. You can see. You kan kamu, can dapat si melihat. You can see. Ya, silakan dapat melihat gitu Pak dan Ibu. Atau baju abu, baju lalu sana Bu, baju apa tuh? Andaklah tahu Bapak. Menutup aurat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu kelihatan kadang-kadang remaja Bapak dan Ibu di lampu merah. Nak sagan-sagan, kayaknya pakai pakaian sekolah Pak dan Ibu deh. Nauzubillah kadang-kadang Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Rasa malu, pakai baju rompi KPK, mana mau Pak Ibu? Orang itu tapi masih sempat senyum dan melambaikan tangan. Ana enggak ada tuh Pak. Malu hari ini Bapak dan Ibu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak malu kadang-kadang mengucapkan kata-kata kotor di depan anaknya, kemudian di depan masyarakat, nambah cari dan sebagai Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Enggak malu Bapak dan Ibu. Padahal hal aya'u syu'batul iman. Malu itu adalah bahagian dari iman. Atau malu juga adalah akan melahirkan berbagai kebaikan-kebaikan. Ada salah seorang orang Yahudi datang pada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya tetap berjudi, tapi saya tetap berzina, saya tetap mencuri. Bolehkah ya Rasulullah? Ya silakan. Tapi miliki rasa malu. Tidak ada rasa malu. Tapi jujur dan rasa malu. Pas nyoka melakukan kejahatan Bapak dan Ibu, takkan adanya kalau bertanya Rasulullah, berzina enggak hari ini? Mesti jujur. Kalau jujur, malu. Berarti malu akan mengatasi diri seorang tidak melakukan kejahatan atau dosa. Baik malu kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal itu Bapak dan Ibu, apakah memang sudah terjadi zaman hari ini keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang sudah mulai dikurangi, dan kemudian rasa keadilan sudah mulai berkurang, dan rasa malu pun sudah mulai hilang. Apakah zaman sekarang sudah terjadi? Ini menjadi perhatian kita semua. Maka upaya untuk mengatasinya, bagaimana kuatkan iman dan ketakwaan mulai dari diri kita, di rumah tangga, barulah masyarakat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin melakukan sebuah perubahan, lakukan perubahan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, baru hidup berbangsa dan bernegara. Jangan berharap perubahan itu akan datang kalau diri sendiri tidak mau merubahnya. Demikian al-haqqu min rabbik, yang benar datang dari Allah, kok caronyo nan salah, ambo mohon maaf Bapak Ibu. Talan tuang dek kanainya, talendo dek katurun. Orang bijak pernah